Sahabat pendidikan karakter, kurikulum merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan nasional, di mana keunikan dan kekhasan penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat ini ditata di dalam draft RUU sekarang terkait dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, terkait dengan istilah kurikulum operasional satuan pendidikan. Pada pasal 78 dijelaskan dengan lebih detail apa yang dimaksud dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Pada pasal 78 ayat 1 dijelaskan bahwa kurikulum operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf B digunakan untuk memandu kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi tertentu. Lalu pada pasal 78 ayat 2 dijelaskan bahwa kurikulum operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikembangkan berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan A. Konteks, kondisi, dan kekhasan potensi daerah, dan B. Tahap perkembangan usia dan kemampuan pelajar. Yang perlu kita kritisi terkait kurikulum operasional satuan pendidikan adalah pada pasal 78 ayat 2 yang mengatakan bahwa kurikulum operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembangkan berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Lalu yang kedua adalah tahap perkembangan psikologis dan tahap perkembangan pelajar. Jadi yang menjadi dasar untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan adalah konteks, kondisi, dan kekhasan potensi daerah dan tahap perkembangan usia dan kemampuan pelajar. Nah, menurut saya di sini ada sesuatu yang hilang. Mengapa? Karena kurikulum operasional satuan pendidikan itu dasar pengembangannya adalah konteks sosial, budaya, politik, ekonomi di daerah. Itu bisa menjadi bagian di dalam pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan yang kedua, tahap perkembangan usia dan kemampuan pelajar. Jadi ada dua klasifikasi. Kurikulum operasional sekolah dikembangkan sesuai dengan kerangka dasar kurikulum dengan berdasar pada konteks kondisi daerah, jadi geografis, tetapi yang lain lebih antropologis, tahap perkembangan, level perkembangan dan kemampuan pelajar. Yang menjadi masalah adalah di mana spirit, kekhasan, dan keunikan penyelenggara pendidikan swasta atau penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat dalam mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan. Karena kalau kurikulum operasional satuan pendidikan tadi dikatakan untuk mencapai kompetensi tertentu, bukankah penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat, terutama sekolah-sekolah swasta, dia juga memiliki ciri khas, keunikan, yang di dalam draft RUU ini juga dilindungi karena ini menjadi hak masyarakat. Masyarakat berhak untuk menyelenggarakan pendidikan berdasarkan keunikan kekhasan. Di mana keunikan dan kekhasan penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat ini ditata di dalam draft RUU sekarang. Karena kalau kita mengandalkan pasal 78, kurikulum operasional satuan pendidikan, itu acuannya adalah acuan yang dibuat oleh pemerintah, kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, ya, capaian pembelajaran, lalu kemudian kondisi potensi daerah. Berarti sama saja ini memberikan kewenangan juga untuk kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan. Tetapi tidak ada ruang bagi satuan pendidikan berbasis masyarakat untuk mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan yang sesuai dengan visi misi mereka. Yang tentu saja ini harus dihargai di dalam konteks pendidikan nasional. Karena banyak sekolah-sekolah berbasis masyarakat yang dikelola oleh organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Majelis Pendidikan Kristen, teman-teman beragama Hindu dan Buddha yang menyelenggarakan pendidikan, mereka memiliki kekhasan, keunikan, dan kekhususan.
Dan kekhasan dan keunikan ini semestinya juga diakomodasi di dalam mereka mendesain kurikulum operasional satuan pendidikan. Namun sayangnya di dalam pasal 78 itu tidak ada. Hanya disebutkan bahwa kurikulum operasional satuan pendidikan itu dikembangkan berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan sesuai dengan kondisi seperti kondisi daerah, lalu kemudian kondisi peserta didik. Yang satu geografi, yang satu langsung ke siswa, ke pelajar, ke peserta didik, kepada kondisi dan levelnya. Padahal masing-masing sekolah yang dikelola masyarakat itu mereka memiliki visi misi yang juga sangat mulia, yang menjadi prioritas mereka untuk mengembangkan pendidikan nasional, dan itu semestinya diatur di dalam atau diberi ruang di dalam pengaturan undang-undang, karena kalau tidak nanti keunikan dan kekhasan masyarakat ini tidak ada, tidak diakomodasi, tidak dihargai. Karena itu menurut saya terkait dengan pasal 78 ini sebaiknya ditambahkan bahwa selain konteks dan kondisi serta potensi daerah, kurikulum operasional sekolah juga bisa dikembangkan berdasarkan visi, misi, keunikan dari satuan pendidikan. Karena inilah yang menjadi ciri khas mengapa pendidikan berbasis masyarakat itu melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Tentu saja visi misi pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat itu tidak boleh bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Artinya dia harus memperkuat kesatuan negara, memupuk rasa cinta bangsa Indonesia agar tercapai tujuan pendidikan nasional. Mungkin hal-hal ini perlu diperhatikan dalam rangka memperbaiki konsep untuk kurikulum operasional satuan pendidikan. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.